Hai semua, selamat datang di Akam Channel Anak Kampung Punya Cerita. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Saya doakan yang sudah subscribe channel ini, semoga dilimpahi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Baiklah, kali ini Akam Anak Kampung Punya Cerita akan menyajikan cerita dengan judul Jejak Luka di Tanah Rantau. Angin pagi menyelinap masuk lewat celah dinding rumah panggung tua. Ranting-ranting bambu yang mulai lapuk berderit perlahan. Seperti menahan napas. Di pojok ruangan yang tak lagi hangat, Ari, remaja 17 tahun, duduk sambil merapatkan jaket tipis peninggalan almarhum ayahnya. Ia menatap kosong pada nasi dingin di piring plastik lusuh. Tak ada lauk, hanya sambal yang sudah mengering di pinggirnya. Suara langkah kaki berat terdengar dari arah dapur. Belum pergi juga? Mau sampai kapan numpang di sini? Suara kakaknya, Ujang, terdengar tajam, dingin. Romi, kakak tertua, menambahkan sambil menyalakan rokok. Udah gede, kerja juga enggak, cuma nambah beban. Ari hanya menunduk. Kata-kata itu sudah terlalu sering ia dengar. Ia tak menangis lagi. Bahkan, ia tak tahu kapan terakhir kali ia merasa sakit hati. Maaf, aku cuma belum punya tempat lain. Suaranya nyaris tak terdengar. Ujang mencibir, lalu melemparkan kain lap ke lantai. Kalau bukan karena kasihan almarhum bapak, udah dari dulu aku usir kamu. Ari menahan napas. Ia tahu, tinggal lebih lama di rumah itu bukan lagi pilihan itu penyiksaan. Malam itu, ketika dua kakaknya tertidur pulas, Ari membereskan isi tas kecilnya. 2 setel baju, buku lusuh, dan selembar foto dirinya bersama ayah. Ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya, lalu melangkah pergi. Tanpa berpamitan, di luar, malam gelap menanti, dan ia melangkah masuk ke dalamnya sendirian. Jakarta menyambutnya dengan asap, kebisingan, dan kesendirian. Ia tiba dengan menumpang truk sayur, membawa tubuh letih dan harapan yang tipis. Hari pertama, ia tidur di bangku taman. Hari kedua, di kolong jembatan. Hari ketiga, ia hanya makan 2 gorengan yang dibelikan seorang ibu karena kasihan melihatnya. Duduk lama di emperan warung, Ari mencoba mencari kerja. Ia datangi warung-warung kecil, menawarkan diri jadi cuci piring. Ia ke toko, menawarkan diri jadi penjaga. Tapi selalu ada alasan untuk menolaknya. Harus punya KTP DKI. Kami cari yang berpengalaman. Maaf, tempat sudah penuh. Ia berjalan menyusuri pasar, lalu terminal, lalu kembali ke jembatan tempat ia tidur. Sore itu, hujan turun. Hujan pertama yang menerpa wajahnya sejak meninggalkan kampung. Ia menatap langit sambil menahan tangis. Apa aku salah berharap? Gumamnya. Suaranya lebur dalam gemuruh hujan dan suara klakson kendaraan. Saat malam tiba, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk bersandar di tembok trotoar, mengenakan topi butut dan memegang gelas plastik kosong. Baru dari kampung ya? Tanya si lelaki. Tanpa membuka mata, Ari mengangguk. Pelan. Lapar? Ari kembali mengangguk. Kali ini dengan mata yang basah. Orang tua itu menyodorkan setengah roti sobek dari plastik kresek. Ambil aja. Di kota ini, kalau kamu nggak keras, kamu diinjak. Tapi kalau kamu berhenti, kamu dilindas. Malam itu, dengan setengah roti dan 1 nasihat sederhana, Ari bertahan lagi. Pagi itu masih basah oleh hujan semalam. Ari duduk di trotoar. Perutnya sudah 2 hari tak bertemu nasi. Matanya sayu. Tubuhnya gemetar tiba-tiba dari kejauhan. Ia melihat seorang perempuan paruh baya memanggul 2 galon air di pundaknya sambil menggendong seorang anak kecil. Kakinya bergetar, galonnya hampir jatuh. Tanpa pikir panjang, Ari berdiri dan membantu memanggul galon itu. Wanita itu kaget, lalu mengangguk pelan. Terima kasih nak, rumah ibu di gang sebelah. Mau mampir sebentar? Setidaknya bisa sarapan dulu. Itu kali pertama Ari mendengar suara penuh kasih sejak ayahnya meninggal. Rumah Bu Asih sederhana, berdinding triplek, berdempetan dengan rama-rama lain di gang sempit. Di dalam, ada 2 anak kecil Nisa dan Adib, duduk di lantai sambil bermain dengan boneka kertas. Bu Asih menyuguhkan nasi hangat dan telur dadar. Ari hampir tak sanggup menahan air mata. Kalau kamu belum ada tempat tinggal, kamu bisa bantu ibu jualan lontong sayur. Tinggal saja di sini. Nggak usah mikir bayar, tapi bantu ibu ya. Sungguh-sungguh. Ari mengangguk, suaranya tercekat. Di dunia yang keras dan penuh penolakan, ia akhirnya menemukan satu tangan yang mengulurkan harapan. Hari-hari berikutnya berubah drastis bagi Ari.
Ia bangun pukul 3 pagi untuk membantu Bu Asih memasak. Jam 6 pagi, mereka sudah mendorong gerobak berisi lontong sayur keliling komplek. Awalnya berat, tangannya lecet, badannya pegal, dan sering dimarahi pelanggan. Tapi Bu Asih selalu sabar mengajarinya. Kalau kamu mau hidup tenang, nak, kamu harus kerja dengan jujur. Jangan takut capek. Takutlah kalau hidupmu cuma diam. Di malam hari, Ari membaca buku-buku pelajaran dari kios buku bekas. Ia bertekad ikut ujian paket C agar bisa mendapat ijazah SMA. Waktu berlalu. Setahun kemudian, ia lulus ujian dengan nilai terbaik sekecamatan. Ia tak menangis karena bahagia. Ia menangis karena akhirnya, ia mulai membangun kembali dirinya bukan dari bantuan, tapi dari kerja keras dan niat yang tak goyah. Ia mulai bekerja di toko bangunan milik Pak Hendra. Pelanggan tetap Bu Asih. Dari sana, ia belajar tentang teknik bangunan, ukuran material, dan cara membaca gambar kerja. Suatu malam, di halte bus, ia melihat selebaran beasiswa pelatihan konstruksi untuk pemuda tak mampu, gratis. Ia menatapnya lama. Dalam hati, suara ayahnya seperti berbisik. Jangan pernah takut mencoba, nak. Gagal itu bagian dari proses. Tapi menyerah, itu kematian. Jakarta malam itu dingin, sepi, dan pekat. Ari baru saja pulang dari pelatihan teknik sipil hari itu. Kepalanya penuh semangat. Ia menggenggam buku catatan berisi desain sederhana yang ia buat sendiri. Mimpi kecil membangun rumah layak untuk Bu Asih dan anak-anak. Namun langkahnya terhenti ketika aroma asap mulai tercium dari kejauhan. Ia berlari. Langkahnya semakin cepat saat melihat kerumunan orang di ujung gang sempit tempat ia tinggal. Kebakaran? Rumah Bu Asih terbakar? Suara-suara panik bercampur isak anak-anak. Ari menerobos kerumunan. Api sudah melalap separuh atap. Asap hitam mengepul tinggi ke langit. Bu Asih, Nisa, Adip, teriaknya putus asa. Dari sisi kiri gang, seorang warga menarik tangannya. Mereka selamat. Barusan dibawa ke pos RW. Tapi rumahmu habis, Ri. Ari berdiri di depan puing rumah yang terbakar. Roda gerobak jualan yang ia dorong tiap pagi kini hanya setengah lingkar besi hangus. Buku-buku catatannya, foto almarhum ayah, ijazah paket C, semua hilang. Malam itu, di bawah cahaya merah api dan suara tangis, Ari duduk di jalanan. Ia tidak berkata sepatah kata pun, tapi air matanya tak henti mengalir. Tuhan, kenapa lagi? Hari-hari setelah kebakaran berjalan pelan dan berat. Bu Asih dan anak-anak Nia sementara tinggal di rumah warga yang bersedia menampung. Ari, yang merasa bersalah, hampir ingin pergi lagi. Ia merasa telah membawa sial bagi orang-orang yang mencintainya. Namun ketika ia hendak pamit diam-diam, Bu Asih memergokinya di depan gang. Kamu mau kemana? Saya gagal, Bu. Saya cuma bikin ibu susah. Bu Asih memeluknya erat. Ari, kamu bukan beban. Kamu anak ibu. Kalau kamu pergi sekarang, kamu bukan gagal. Kamu cuma lari. Malam itu, Ari memutuskan bertahan. Ia bekerja 2 kali lebih keras. Siang di proyek bangunan, malam bantu jualan makanan ringan dari dapur darurat milik warga. Ia mulai menyisihkan sedikit demi sedikit uang. Beberapa teman di pelatihan membantunya mencetak ulang ijazah dan dokumen-dokumen penting yang terbakar. Lambat laun, Ari mulai dipercaya oleh para pekerja proyek. Ia diajak terlibat dalam perancangan bangunan kecil. Ia belajar memperkirakan biaya, membaca cetak biru, bahkan memimpin tim kecil. 2 tahun setelah kebakaran itu, ia mendirikan usaha kontraktor kecil-kecilan. Klien pertamanya, warung pecel lele milik tetangga, lalu rumah warga, lalu warung kopi di gang sebelah. Ia menamai usahanya Cahaya dari Gang. Nama itu untuk mengingat dari mana ia berasal. Pagi itu langit desa kampung halaman Ari berwarna biru pucat. Udara masih membawa bau tanah basah dan suara ayam berkokok. Setelah bertahun-tahun, Ari kembali. Bukan dengan wajah murung seperti dulu, tapi dengan langkah yang tenang, baju sederhana namun rapi, dan mata yang penuh ketegasan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dulu sering ia lewati untuk ke sekolah. Beberapa warga menoleh, mengernyit, lalu menyapa pelan. Ari, kamu Ari ya? Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Berita tentang Ari yang kini sukses sebagai pengusaha kontraktor kecil telah lebih dulu sampai melalui mulut ke mulut. Tapi tak ada yang benar-benar percaya. Sebab terakhir kali mereka melihat Ari, ia adalah remaja kurus yang terusir. Di depan rumah reyot peninggalan ayahnya. 2 sosok duduk di bangku bambu. Ujang dan Romi. Wajah mereka berubah saat melihat Ari. Ujang berdiri, matanya sempit, nada suaranya tetap kaku.
Ngapain balik ke sini? Ari menatap mereka sebentar, lalu menjawab tenang. Cuma mampir. Nggak mau tinggal di sini. Romi mencibir. Udah sukses ya? Datang buat pamer ya? Ari menggeleng pelan. Enggak. Aku kesini buat bilang makasih. Kedua kakaknya terdiam. Kalau kalian gak usir aku dulu, aku mungkin gak akan tahu rasanya berjuang. Aku mungkin akan tetap bergantung. Jadi, terima kasih. Walau caranya menyakitkan, Ari meletakkan amplop di meja bambu depan rumah. Itu bukan untuk kalian. Itu buat desa, buat perbaikan jalan dan jembatan kecil yang dulu setiap pagi aku lewati waktu sekolah. Semoga bisa bermanfaat. Ia berjalan pergi, sebelum ada jawaban. Tak ada niat menoleh ke belakang. Luka lama, tidak perlu digaruk lagi. Di Jakarta, usaha cahaya dari gang kini tumbuh perlahan namun pasti. Ari mempekerjakan pemuda-pemuda jalanan. Mereka yang dulu dianggap tak berguna. Ia memberi mereka pelatihan, tempat tinggal, dan yang terpenting, kepercayaan. Di rumah kecil yang kini dibangun kembali dari batu bata kokoh, Bu Asi duduk di teras, menyulam, sementara Adip dan Nisa bermain dengan sepeda baru mereka. Ari duduk di sisi halaman, menatap langit senja. Ia tersenyum, karena ia tahu, langit tak pernah menolak siapapun yang mau meraihnya walau dengan tangan penuh luka. Aku mungkin disisihkan oleh darahku sendiri, tapi aku dibentuk oleh perjuangan dan diterima oleh kebaikan orang-orang asing, dan itu cukup untuk membuatku berhasil. Ceritanya sudah selesai. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Cerita ini murni hasil imajinasi karangan penulis dan tidak ada maksud tertentu. Jika ada kesamaan atau kemiripan cerita, nama, karakter, dan lain sebagainya dalam cerita ini, maka itu semua murni kebetulan dan tanpa ada unsur kesengajaan. Sampai bertemu dengan Akam Anak Kampung punya cerita lainnya. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya dari Akam Anak Kampung punya cerita. Terima kasih.